Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walahul hamdu walahul syukur. Ashhadu an la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, sahabat Bias TV, dimanapun Anda berada, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikan taufik kepada kita semuanya. Manusia hidup memiliki keturunan. Ada yang sebagai seorang anak, ada yang seorang remaja, dewasa, menikah, kemudian bahkan sampai menjadi orang tua. Kemudian sedikit demi sedikit dia mulai menua dan kemudian akan kembali ke bentuk aslinya, tanah di mana dia diciptakan. Dan pada suatu saat kelak akan dibangkitkan. Di dunia ini orang tua memiliki hak istimewa, hak yang sangat besar. Acap kali banyak kasus atau kejadian-kejadian yang mau tidak mau seorang anak bersinggungan dengan orang tua. Datang sebuah pertanyaan masuk ke meja redaksi. Ada hal yang ingin saya tanyakan perihal rumah tangga. Saya saat ini tinggal bersama istri dan kedua orang tua saya. Yang mana orang tua bapak usianya sudah sangat tua. Dan saya khawatir karena anak satu-satunya ingin sekali dekat dengan orang tua mereka dan berharap istri saya ini ingin merawat keduanya. Tapi di satu sisi, istri saya itu sering mengeluh kepada saya perihal keadaan ibu. Ibu ini cuek terhadap suaminya, yaitu bapak yang sakit-sakitan. Sehingga yang merawat orang tua kebanyakanlah istri atau menantunya. Apa yang saya harus lakukan sebagai seorang anak? Apakah saya salah ingin merawat kedua orang tua saya dan saya harus ngontrak tinggal berdua dengan istri saya, sedangkan di rumah orang tua tidak ada lagi anak, tidak ada yang mengurusi bapak, dan sifat ibu yang cenderung cuek kepada Bapak. Kaum muslimin dan muslimat berbahagia, inilah keadaan kita di sebagian masyarakat. Banyak sekali kasus yang bervariasi dan beragam. Dan ini salah satunya. Maka nasihatku kepadamu yang merawat orang tua, barakallahu fikum ajma'in. Yang pertama adalah orang tua itu butuh kasih sayang. Orang tua itu butuh kasih sayang. Apatah lagi ketika mereka telah sampai pada usia lanjut. Dan mereka hanya tinggal sendiri, tidak ada lagi anak yang melihat mereka secara lebih dekat. Maka ingatlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, barakallahu fikum, dalam firman-Nya yang mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Rabbmu telah memutuskan dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu tidak beribadah, tidak menyembah kecuali kepadanya saja, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Apa perintah setelah perintah tauhid, beribadah kepada Allah saja ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala menggandengkan dengan wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma. Dan jika keduanya telah mencapai usia senja atau salah satu di antara keduanya, fala taqul lahuma uff, maka janganlah berkata uff, wala tanharhuma, janganlah kalian membentak mereka berdua, dan katakanlah wa qul lahuma qawlan karima, katakanlah perkataan yang baik-baik saja. Wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah, kemudian rendahkanlah dirimu terhadap mereka dengan penuh kasih sayang. Apa yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini? Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya adalah potongan ayat yang ada titik penting di sana. Ada titik penting di sana yang harus kita perhatikan dengan baik. Imma yablughanna 'indakal kibar, ketika mereka telah sampai pada usia senja. Kibar orang yang sudah dewasa, sudah sepuh, sudah tua. Indak, di sisimu. Ada isyarat penting di sini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa
orang tua itu di sisimu artinya tinggalnya itu tidak jauh-jauh dari anaknya. Kalau misalkan harus tinggal dengan orang tua, maka tinggallah dengan orang tua. Karena ini isyarat. Kalau misalkan tidak bisa, maka tinggallah yang bersebelahan dengan orang tua. Semakin dekat maka semakin baik. Semakin dekat dengan semakin baik. Dan janganlah berkata-kata kasar kepada mereka karena hati mereka itu tersentuh, gampang tersentuh, gampang membawa perasaan. Dan mereka sudah tidak punya apa-apa lagi. Tangan yang pernah memelukmu dan menggendongmu, wahai anak, yang sekarang sudah mulai keriput, tidak lagi memiliki kekuatan. Maka tugas kita sekarang adalah berbakti kepada keduanya, membantu kepada keduanya. Jangan berkata-kata kasar, jangan menyakiti keduanya, dan katakanlah perkataan-perkataan yang baik. Nasihat yang kedua yang disampaikan kepada istri, bahwa ini adalah amalan mulia. Bahkan salah satu pintu surga yang paling tengah, dan pintu surga ini ada di dunia, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Maka sebagai seorang suami, saya adalah anak, ajarkan kepada istri, pahamkan kepada istri bahwa ini adalah amalan yang mulia, pintu kebaikan. Pintu kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantumu di atas ketaatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ragima anfuhu summa ragima anfuhu summa ragima anfuhu." Celakalah seseorang itu. Celakalah hidungnya, maksudnya celakalah dia. Rasulullah SAW sampai mengulang 3 kali, dan di antara disebutkan adalah man adraka walidayhi indal kibar. Orang yang mendapatkan kedua orang tuanya, seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya sudah berusia senja, ahaduhuma au kilaihima, salah seorang di antara keduanya atau dua-duanya, summa lam yudkhilul jannah, kemudian tidak ada yang memasukkan dengan sebab kedua orang itu kepada surga, maka sungguh sangat merugi. Sungguh sangat merugi. Pahamkan kepada istri bahwa ini adalah amalan mulia, dan sebagai seorang suami ingin memperoleh pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nasihat yang ketiga, dan ini adalah sebagai nasihat yang terakhir. Ketahuilah wahai istri, engkau suami, pahamkan kepada istri bahwa engkau suatu saat akan mengalami namanya tua. Engkau tidak bisa apa-apa lagi. Dan engkau berharap bahwa anak-anakmu akan memperhatikanmu. Maka tidaklah kita bercermin sekarang orang tua yang sudah sepuh, tidak punya anak-anak lagi, tidak ada yang tinggal dengan mereka, merawat mereka. Tidakkah engkau wahai istri, ingat bahwa umur kita semuanya akan sampai pada titik yang kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak inginkah anak-anak Anda berbakti kepada Anda, tinggal di sisi Anda dan memenuhi semua kebutuhan? Pahamkan kepada istri. Engkau adalah seorang ibu, dan engkau berharap anak-anakmu sayang kepadamu dan berbakti ketika engkau di masa usia yang sudah sangat tua itu tidak bisa lagi buat apa-apa. Sembari menasihati ibu mertua, dan saling membantu di antara keduanya. Bu, bahwa bapak ini sakit, kita bisa gantian, bisa saling membantu. Saya bisa bantu kalau ibu capek, gantian saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga inilah keluarga yang penuh ketenangan dan saling membantu di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada semuanya. Wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.